kentang, telur, dan biji kopi. Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa dia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat ia selesaikan. Kemudian masalah yang lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Ayahnya yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua, dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Kemudian ia duduk dan membiarkan ketiga panci tersebut di atas kompor agar mendidih. Tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada putrinya, putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu, bertanya-tanya apa yang telah ayahnya lakukan. Setelah 20 menit, ia mematikan kompor tersebut. Ia mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di mangkuk. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi," putrinya buru-buru menjawabnya. "Lihatlah lebih dekat, dan sentuh kentang ini," kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus. Akhirnya, sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. "Ayah, apa artinya semua ini?" tanyanya. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras, namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ketang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih, sampai akhirnya bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi tanah yang paling unik, setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Kamu termasuk yang mana, Nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sahabat, dalam hidup ini, banyak sesuatu yang terjadi di sekitar kita, banyak hal-hal yang terjadi pada kita, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi, manakah diri Anda? Apakah Anda adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi? Sekantong bibit kacang tanah. Dikisahkan, ada seorang gadis muda yang bertekad membantu desa asalnya yang miskin dan terbelakang. Dia rajin mengusahakan segala daya upaya untuk bisa menghasilkan uang guna membeli buku dan perlengkapan sekolah anak-anak di sana. Tetapi, sehebat apapun usahanya, terasa masih saja serba kekurangan. Hingga suatu hari, dia mendapatkan janji bertemu dengan seorang kaya di kota. Dengan harapan si tuan kaya mau memberi sumbangan uang. Setelah bertemu, si gadis muda menceritakan keadaan desanya dan sarana pendidikan yang jauh dari memadai serta memohonkan bantuan untuk mereka. Dengan nada bosan dan tidak bersahabat, tuan kaya berkomentar santai, "Gadis muda, kamu salah alamat. Di sini bukan badan amal yang memberi sumbangan cuma-cuma. Kalau memang anak-anak desamu tidak bisa sekolah, yaitu nasib mereka, kenapa aku yang harus membantu?" Tampak dia tidak mempercayai sedikitpun ketulusan gadis muda di hadapannya. Dengan pandangan tidak berdaya dan putus asa, si gadis tahu usahanya telah gagal. Tetapi sebelum pergi, dia mencoba berusaha yang terakhir. "Tuan, kalau boleh,
apakah saya bisa meminjam sekantong bibit unggul biji kacang yang Tuan hasilkan selama ini? Anggaplah hari ini Tuan telah membantu kami dan saya berjanji tidak akan mengganggu Tuan lagi." Dengan heran dan karena ingin segera mengusir si gadis, tanpa banyak cakap, segera diberinya sekantong bibit kacang tanah yang diminta. Sepulang dari sana, si gadis memulai gerakan menanam biji kacang tanah di atas tanah penduduk miskin, dengan tekad sebanyak 1 kantong biji kacang tanah akan menghasilkan kacang sebanyak yang bisa tumbuh di sana. Usahanya berhasil, dan beberapa saat setelah panen, si gadis kembali mendatangi si hartawan. "Tuan, saya datang kemari dengan tujuan untuk mengembalikan sekantong biji kacang tanah yang saya pinjam waktu itu." Lalu si gadis menceritakan keberhasilan mereka menanam hingga memanen. Dari sekantong biji kacang menjadi sebanyak itu, si tuan kaya terkesan dengan hasil usaha dan ketulusan si gadis muda dan berkenan datang ke desa meninjau. Dia sangat terkesan dan kemudian malahan menyumbangkan alat-alat pertanian, mengajarkan cara bertani yang baik, dan membeli semua hasil panen yang dihasilkan desa tersebut. Tiba-tiba kehidupan di desa itu berubah total. Mereka mampu menghasilkan uang, hidup lebih sejahtera, dan mampu membangun sekolah untuk pendidikan anak-anaknya. Sungguh perjuangan seorang gadis muda yang membanggakan dan nyata, tidak ada usaha yang sia-sia. Seluruh penduduk desa selalu bersyukur dan berterima kasih atas jasa si gadis muda. Sahabat, kehidupan di dunia ini sangat realistis. Saat kita dalam keadaan lemah, mundur, gagal, banyak orang mencemooh kita. Saat kita ingin memulai usaha atau ada ide-ide baru yang mau kita kerjakan, ada saja orang yang tidak mau membantu tetapi meremehkan, menghina dan memandang sebelah mata. Ya, tidak usah marah, dendam ataupun membenci. Lebih baik siapkan segalanya secara maksimal dan perjuangkan sampai berhasil. Setelah ada bukti sukses baru orang akan percaya dan lambat atau cepat akan memberi pengakuan pada kita. Tapi jangan heran, saat kita sukses ada pula orang yang menunggu kapan kita jatuh. Maka yang paling utama adalah sikap kita. Sewaktu kita gagal dan diremehkan tidak marah. Sewaktu kita sukses, tidak lupa diri. Walaupun sukses tetap rendah hati dan bersahaja. Dan tetap optimis menciptakan kesuksesan yang lebih besar.